Anies Baswedan kah yang dimaksud dengan pihak yang tidak berkeringat tapi ingin masuk kabinet? Mengapa ini semua terjadi? Bukankah Pak Prabowo sedang ingin berdamai dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya tetap melihat Anies dan Prabowo ini akan menjadi presiden dan wakil presiden di 2029 nanti. Lalu mengapa saya meyakini bahwa ini sebenarnya hanyalah taktik? Seakan-akan tidak berkawan, tapi nantinya akan berjalan berdampingan. Ini kan sebenarnya Pak Prabowo ini, saya nggak tahu ya, maksudnya apa emang generasi Pak Prabowo ini senang nyindir apa emang generasi politiknya cara bermain politik seperti itu. Cuman Pak Prabowo ini sering menyelipkan di saat pidato orang-orang yang tidak berkeringat ini, Presiden. Kira-kira mengarahnya kemana? Karena kita tahu DNA politik Pak Prabowo ini politik rekonsiliasi, di mana pengen merangkul semuanya seperti itu. Yang pertama, kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang termasuk dalam kaidah komunikasi terbaru yang ditemukan oleh Profesor Dr. Joko Widodo, yaitu sen kanan belok kiri. Dengan mengatakan seperti itu, orang akan mengira bahwa Pak Prabowo dan Tom Lembong maaf, dengan Anies Baswedan ini belumlah berdamai. Tapi ini semua adalah upaya. Karena nanti Pak Prabowo ini juga nggak terus ditelepon sama Pak SBY dan bertanya, Pak Prabowo, nanti katanya tahun 2029 wakilnya kan Agus, Pak. Nah, seperti itu. Jadi saya kira ini hanyalah sebuah upaya agar apa yang akan direncanakan tetap masih memiliki elemen of surprise. Tapi selain itu kita juga mengetahui bahwa ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menunjukkan senioritas. Menunjukkan bahwa saya ini tetap ada di atas. Dan apapun yang terjadi, enak banget ya kalian semua yang berteori-teori di belakang saya, ngomentarin hubungan saya sama Pak Jokowi, lebih tahu perasaan saya dibandingkan saya sendiri. Terus tiba-tiba kalian ngomong Anies disuruh masuk sekarang. Tunggu dulu. Dan lagi pula saya pikir Mas Anies Baswedan ini juga nggak akan mau masuk ke dalam kabinetnya. Pak Anies Baswedan nggak mau masuk, Mas Anies Baswedan nggak mau masuk ke dalam kabinet adalah hal lain. Atau mungkin Pak Prabowo ngomong kayak gitu karena memang ada orang-orang dekatnya Anies yang juga mencoba untuk masuk ke dalam kabinet. Saya kira lebih kepada orang-orang di sekitar Pak Prabowo yang mempertanyakan hal yang sama. Pak katanya Anies, Pak katanya Mas Anies, katanya apa. Yang mana Pak Prabowo ingin ngomong lah, udah tenang aja. Lu kan selama ini bareng sama gue kan, gue gak akan kasih ke orang lain. Bisa saja, itu kemungkinan yang ketiga. Di antara dua kemungkinan yang paling mungkin ini tadi. Tapi kalau harus memikirkan apa yang ada di benak para pendukung Mas Anies, saya pikir itu nggak perlu. Karena Pak Prabowo sebenarnya ingin memenangkan hati mereka. Dan ini mendapatkan pemilih yang berasal dari ceruk pasar itu tadi. Yang kita tahu, sebagian diantaranya sebenarnya adalah pemilih Pak Prabowo juga. Saat Pak Prabowo belum reconcile dengan Pak Jokowi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Tapi kalau kita bilang ya, Pak Prabowo ini kan menyelipkan itu baru-baru ini gitu. Maksudnya di saat sudah abolisi dan amnesti, apakah memang karena momen tersebutlah Pak Prabowo merasa harus mempublikasi itu, atau mungkin memang ini justru sudah disiapkan setelah amnesti dan abolisi, mari kita bikin seolah-olah saya juga nggak bakal rekonsiliasi sama Anies walaupun saya sudah mengabolisi kasus Tom Lembong. Sebenarnya kan itu dikatakan saat wartawan tidak ada ya. Iya. Jadi seharusnya ini bukan satu hal yang bocor, tapi ini benar-benar dibocorkan gitu loh. Atau kalau tidak, seharusnya ini tidak menjadi hal yang bocor, tapi terus kemudian ketahuan. Jadi ini sebenarnya adalah satu obrolan. Jadi kalau yang mungkin ya yang terakhir ini tadi, yang mengatakan bahwa dia ingin membuat orang-orang yang mendukungnya selama ini, yang berdarah-darah, berkeringat, ada di belakangnya untuk tenang aja.
Saya nggak akan ajakin orang yang nggak berjuang barengan dari awal. Walaupun kita tahu Pak Prabowo ini juga ngajakin orang yang nggak berjuang dari awal. PKS, PKB. Jelas loh, dijadiin menteri gitu loh ya kan. Jadi kalau saya pikir DNA-nya masih tetap rekonsiliasi. Hanya dia itu tadi. Satu, sen kanan belok kiri. Yang kedua, menunjukkan bahwa dia ini masih tetap lebih tinggi kedudukannya sehingga ya bisa ngomong seperti itu kalau memang lo mau, ya ayo. Kalau enggak, ya gue nggak mau sebenarnya gitu loh. Atau ketiga, ya tadi itu beliau tidak ingin ini semua dijadikan sebuah presiden buruk oleh semua pihak yang membersamainya hingga sekarang. Tapi bisa jadi arahnya ke PDIP juga nggak? Kalau saya pikir enggak, karena PDIP di sini itu enggak akan minta jatah menteri karena Bu Mega sudah kadung ngomong kalau dia ingin di luar barisan. Kalau misalkan kita bilang juga dengan statement seperti itu, berarti itu juga menegaskan bahwasanya itu semakin menegaskan bahwasanya memang tidak akan ada reshuffle ke depan. Bisa kita artikan seperti itu. Paling tidak hingga akhir tahun ini reshuffle tidak terjadi karena reshuffle sebenarnya adalah sebuah upaya untuk meredam pemakzulan Gibran dengan memberikan jatah menteri kepada pihak-pihak yang minta dengan cara minta reshuffle itu tadi. Tapi karena sudah mengetahui bahwa Gibran ini nggak akan dimakzulkan, kenapa lagi? Dan betul sekali, dan bahwa Pak Prabowo di sini itu memang sangat melindungi Gibran Raka Buming Raka. Satu, Pak Prabowo pasti tahu berbalas budi. Dua, Pak Prabowo masih memerlukan Pak Jokowi. Dan ketiga, Gibran ini representasi anak-anak muda yang memang diperlukan Pak Prabowo untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Berbicara tentang taktik atau mungkin gerak-gerik Pak Prabowo yang justru memang selalu menimbulkan sorot dan juga walaupun guyon ya jatuhnya lucu mungkin untuk para pendukungnya. Cuman mengapa selalu kalau kita bilang ya dalam taktik politik Pak Prabowo yang memberikan statement kontroversial ya? Itu maksud kontroversial nggak ya statementnya beliau? Iya, tapi kan bocor ya. Iya, kontroversial itu selalu Pak Prabowo. Maksudnya kalaupun emang dia pengen berkomunikasi sama Gen Z ini, sebenarnya dia juga bisa lewat Gibran ataupun yang lain gitu. Maksudnya secara jabatan. Pak Prabowo ini memang suka sekali dialog yang sifatnya itu loose atau bukan kenegaraan. Bahkan saya melihat pada pidato beliau di ITB yang terjadi di hari ini di tanggal 8 Agustus ya. Di mana Pak Prabowo ini sebenarnya kan paling nggak nyaman harus menyapa semua orang. Beliau ini nggak suka protokoler seperti itu. Dan beliau selalu menyelipkan, ini harus dibaca ya. Ini harus disapa semua ya. Kasihan nanti kalau nggak disapa. Beliau selalu mengatakan seperti itu. Sebenarnya kan juga cara berkomunikasi Bu Mega. Ya kan? Yang kalau nggak ada PDI kan kasihan nah seperti itu. Tapi ini satu hal yang memang ya nggak bisa kita pungkiri. Ini ada dalam generasi yang dahulu. Bahkan di situ Pak Prabowo menyelipkan setelah dia menyapa semua orang ada catatan bahwa setelah saya menyapa semua orang yang di sini, wartawan dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Ini kan satu kelucuan yang memang Pak Prabowo itu selalu kayak nyindir. Wartawan kalau di sini tapi nulis yang benar loh seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari ini yang dimaksud, ini bisa jadi adalah tadi kemungkinan kedua itu ada. Beliau ini yang menunjukkan enak aja nggak berkeringat. Kalau memang mau nggak apa-apa. Tapi apa kontribusinya? Mungkin seperti itu. Dan pada akhirnya kalau memang enggak di tahun ini, tapi maksudnya masih tetap yakin akan terjadi reshuffle walaupun maksudnya nggak di tahun ini, mungkin nanti di akhir-akhir atau seperti apa? Reshuffle yang untuk mengganti dengan representasi dari partai lain ini mungkin tidak akan terjadi. Tapi jika reshuffle seperti Pak Budi Ari, nah mungkin itu sangat besar kemungkinannya akan terjadi ya karena sudah terlanjur ada sebuah stigma dari masyarakat dan juga adanya tanda-tanda Budi Ari di sini yang berusaha untuk gini sama Pak Prabowo gitu. Iya, berbicara tentang Pak Budi Ari kan Pak Budi Ari juga salah satu ketua Projo ya. Benar? Betul. Oke. Banyak juga kemarin yang sempat memention bahwasanya dengan Pak Prabowo ya sekarang ini Pak Prabowo jadi pahlawan untuk amnesti dan juga abolisi. Pak Budi Ari sempat bilang statement kemarin, kita siap aja kalau diperintah presiden. Jadi Gerindra apa PSI Pak? Kita anak buah presiden, kita ikut aja kalau disuruh masuk Gerindra. Ya itu menandakan bahwasanya para projo ini juga bakal pindah ke Gerindra dan meninggalkan Jokowi gitu gimana? Ya karena sekarang ini Pak Jokowi is Prabowo, Prabowo is Jokowi. Tidak ada yang membedakan di antara mereka. Bahkan Pak Prabowo pun selalu mengatakan banyak orang yang berspekulasi tentang dirinya dan Pak Jokowi. Ini adalah sebuah penegasan bahwa Prabowo dan Gibran masihlah satu. Dan otomatis sama bapaknya adalah tetap satu, bukan tiga. Lantas menurut Mas Dendar kok
setelah adanya sindiran-sindiran seperti ini, akankah justru ada pihak-pihak yang tersinggung dan apa ya bahasanya kayak kecewa gitu dengan sikap Pak Prabowo yang harusnya Pasti ada, pasti ada. Tapi siapapun itu tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Pak Prabowo tetaplah Presiden Indonesia. Dan siapapun di sini yang tidak akan bergabung ya siap-siap akan ditinggalkan. Karena Indonesia tanpa oposisi. Karena kita semua akan bersatu. Dan karena tidak ada yang lebih penting daripada nation interest kita. Apakah kalian setuju? Kalau nggak setuju, tulis komentar yang panjang di sini. Kalau setuju, lebih panjang lagi. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa dan salam.